Pernahkah Anda menonton anime Attack on Titan? Di dalamnya, ada sebuah tempat yang dikelilingi oleh tembok raksasa. Tembok ini bukan sekadar struktur besar, melainkan pelindung umat manusia dari ancaman raksasa yang terus mengintai. Kini, Indonesia akan memiliki tembok yang serupa. Tetapi bukan untuk melindungi manusia dari raksasa, melainkan dari ancaman yang jauh lebih nyata, yaitu air laut. Tembok tersebut bernama Giant Seawall atau sering disebut Tanggul Garuda. Sebuah proyek pembangunan tanggul laut raksasa yang diharapkan menjadi penyelamat Jakarta dari kehancuran. Jakarta, kota metropolitan yang menjadi jantung Indonesia, kini menghadapi ancaman serius yang tak dapat diabaikan. Di balik gemerlapnya gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk 10 juta penduduknya, tersembunyi sebuah krisis yang mengancam eksistensi kota ini. Jakarta tenggelam dengan kecepatan mengkhawatirkan, 12 cm setiap tahunnya. Bayangkan sebuah kota yang menduduki peringkat ke-12 dunia dalam jumlah gedung pencakar langit dan memiliki pusat perbelanjaan terbanyak di dunia, perlahan-lahan tenggelam ke dalam bumi. Beban bangunan-bangunan raksasa ini bukan satu-satunya penyebab. Ekstraksi air tanah secara masif melalui ribuan sumur bor semakin memperparah kondisi ini, membuat tanah di bawah kota semakin tidak stabil. Ancaman dari laut pun tak kalah mengkhawatirkan. Setiap tahun, permukaan air laut di sekitar Jakarta meningkat hingga 200 cm, mengakibatkan kerugian akibat banjir mencapai 133 juta dolar AS atau sekitar 2,14 triliun rupiah. Jika tidak ada tindakan serius, prediksi menunjukkan sepertiga wilayah Jakarta bisa tenggelam pada tahun 2050. Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1997 hingga 2005 saja, sebagian wilayah kota ini telah kehilangan lebih dari 4 meter tanahnya yang ditelan lautan. Menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah proyek megah bernama Tanggul Garuda. Dinamai dari burung mitologi Indonesia yang melambangkan kekuatan dan perlindungan, proyek ini merupakan solusi ambisius dengan anggaran mencapai 10,5 miliar dolar AS atau sekitar 170 triliun rupiah. Tanggul raksasa ini akan membentang sepanjang 40 km dengan ketinggian mencapai 24 meter. Namun, Tanggul Garuda bukanlah sekadar tembok penahan air biasa. Proyek ini dirancang sebagai struktur multifungsi yang akan mengubah wajah Jakarta secara dramatis. Di atasnya akan dibangun sebuah kota modern lengkap dengan bandara, pelabuhan, kawasan pemukiman, zona industri, fasilitas pengolahan limbah, dan ruang hijau yang luas. Yang lebih menakjubkan lagi, proyek ini akan mencakup pembangunan 17 pulau buatan yang mampu menampung hingga 2 juta penduduk. Pembangunan mega proyek ini dibagi dalam 3 tahap besar. Tahap pertama yang ditargetkan selesai pada tahun 2030 akan fokus pada pembangunan tanggul awal sepanjang 30 km untuk perlindungan darurat dari banjir air laut. Tahap kedua akan memperkuat dan memperpanjang struktur tanggul. Sementara tahap final akan mencakup pembangunan pulau-pulau buatan dan penyelesaian struktur utama hingga mencapai ketinggian maksimal. Teknologi canggih menjadi tulang punggung proyek Giant Seawall. Sistem pintu air otomatis dirancang untuk mengelola aliran 13 sungai yang mengalir ke Jakarta, mencegah akumulasi air di balik tanggul, sekaligus mengurangi risiko banjir besar yang kerap melanda ibu kota. Selain itu, proyek ini mencakup pembangunan reservoir air tawar yang terintegrasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai penampung air, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah, salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah Jakarta. Tantangan terbesar dalam proyek ini adalah memastikan stabilitas tanggul di lingkungan pantai yang dinamis, di mana tekanan dari gelombang laut dan perubahan pasang surut menjadi ancaman signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut,
Teknologi prefabrikasi digunakan guna mempercepat proses konstruksi dan memastikan kualitas struktur yang seragam, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kekhawatiran tentang dampak ekologis, terutama terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan lokal, direspon dengan rencana restorasi hutan mangrove dan pembangunan jalur khusus untuk migrasi ikan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian alam. Namun, proyek ambisius ini tidak terlepas dari kritik. Beberapa pihak meragukan bahwa Giant Seawall dapat sepenuhnya mengatasi akar permasalahan tenggelamnya Jakarta. Penurunan tanah yang terus berlangsung, akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, dan ancaman kenaikan permukaan air laut karena perubahan iklim, menjadi tantangan yang memerlukan solusi lebih holistik. Masalah pendanaan juga menjadi salah satu kendala utama dalam menyelesaikan proyek ini, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar dan melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, pengalaman sebelumnya dengan struktur serupa menunjukkan bahwa tanggul besar dapat mengalami kerusakan akibat retakan atau bahkan patah, terutama jika tidak dirawat secara konsisten. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Giant Seawall hanya akan menjadi solusi sementara jika tidak didukung oleh langkah-langkah tambahan, seperti pengendalian penggunaan air tanah, revitalisasi sistem drainase kota, dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Oleh karena itu, keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, tetapi juga pada komitmen berkelanjutan untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapi Jakarta. Namun jika berhasil, Tanggul Garuda akan menjadi bukti nyata kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan tanah. Lebih dari sekadar infrastruktur, proyek ini menjadi simbol harapan bagi masa depan Jakarta dan model pembangunan perkotaan berkelanjutan yang bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota pesisir lain di dunia yang menghadapi ancaman serupa. Seperti tembok di Attack on Titan, Tanggul Garuda adalah simbol perlindungan, harapan, dan masa depan. Bedanya, ini bukan cerita fiksi, ini adalah kenyataan yang sedang kita bangun bersama.